orang Jawa. Oke. Tapi setauku itu adalah bahasa rakyat. Ya, jadi kalau kalian ini elit-elit ini nggak paham, ya memang itu alamatnya kepada rakyat. Oke. Jadi yang menangkap ini rakyat. Jadi rakyat itu terpanggil kembali memorinya tentang pemimpin yang tegas tapi humoris, tentang pemimpin yang jiwanya tenang dan lapang. Katandasmu etik menjadi perdebatan menarik saat Fahri Hamzah dan juga Jazairul Fawaid berdiskusi soal Katandasmu di CNN Indonesia. Awalnya Fahri Hamzah mengaku bahwa dirinya bukan orang Jawa, tapi ia menyebut Katandasmu adalah ungkapan keakraban antara Prabowo Subianto dengan rakyat. Karena itu dia gampang sekali mengatakan kalah menang itu biasa, kalau nggak suka kami nggak usah pilih. Itu hanya keluar dari pemimpin yang jiwanya tenang dan dia lapang menghadapi permainan ini yang sudah biasa. Bahkan beliau sering mengatakan saya dikalahkan oleh Pak Jokowi berkali-kali, dan karena itu saya belajar dari Pak Jokowi, itu berkali-kali dia ungkapkan. Fahri juga mengatakan bahwa ungkapan dasmu itu memanggil masyarakat agar kembali kepada pemimpin yang tegas dan juga humoris. Fahri juga menambahkan, Prabowo adalah sosok yang mirip dengan Bung Karno. Karenanya, pilihan masyarakat akan tertuju kepada Prabowo Subianto. Hal itu terbukti dari survei-survei yang beredar. Jadi saya kira dalam masa pancaroba seperti sekarang ini, keunikan Pak Prabowo adalah karena dia lahir menjadi orang yang paling fasih menafsirkan situasi yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Itu, mohon maaf kalau saya mengatakan sedikit banyak Pak Prabowo itu gayanya seperti Bung Karno lah pada awal-awal kemerdekaan kita, sehingga saya kira akan ada solidaritas besar dari masyarakat Indonesia untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai unsur pemersatu dari situasi kita sekarang, dan itulah yang nampak pada survei-survei yang Anda katakan tadi. Namun, saat presenter CNN Indonesia, Rifana, bertanya terkait kalimat dasmu ditujukan kepada siapa, Fahri seperti gelagapan. Ia sulit menjawab. Lalu ia mengatakan, Prabowo sedang mengatakan dirinya adalah Prabowo yang dulu. Jadi jangan lagi tanyakan etik kepada dirinya. Bang Fahri, saya ingin tanya ya, pernyataan itu memang disampaikan sebagai balasan kepada Mas Anies Baswedan pada saat debat perdana ya? Pertama-tama itu kan forum internal partai. Tapi pernyataan itu disampaikan ke siapa? Itu menanggapi balasan Anies Baswedan di dalam pertama-tama itu kan forum internal partai. Dan Pak Prabowo itu memang menangkap sesuatu yang ganjil kalau beliau dipersoalkan secara etik. Di dekat kader-kadernya itu dia mau afirmasi kembali bahwa saya ini masih Prabowo yang dulu, dan karena itulah kalau ada orang yang mempersoalkan etika saya bercandain aja. Kira-kira. Lalu Rifana kembali mempertanyakan, artinya bahwa kalimat dasmu itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Terdesak, Fahri akhirnya mengatakan, mungkin saja itu kalimat untuk Anies Baswedan. Artinya memang pernyataan Pak Prabowo soal dasmu etik itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Siapapun yang mempersoalkan soal etik di dalam forum debat itu Mas Anies Baswedan. Ya mungkin ya, saya nggak tahu ya. Makanya kan kemudian ada pertanyaan. Fahri kemudian mencoba membela Prabowo. Kata-kata kotor yang diungkapkan Prabowo juga pernah diungkapkan oleh Soekarno, yaitu Sontoloyo, yang kemudian diucapkan lagi oleh Jokowi. Ia mengatakan, ungkapan dasmu itu adalah hal yang biasa, adalah ungkapan sehari-hari. Jadi Pak Prabowo baper dengan Pak Prabowo enggak, dia bercandain aja kalau ada orang mempersoalkan. Jadi konteksnya bercanda ya? Dia bercandain orang, dan setahu saya bukan orang Jawa ya. Bung Karno dulu bilang Sontoloyo, ya kan? Pak Jokowi pernah ngulang itu, ya kan, di bahasa-bahasa rakyat itu kita sebut, kita dengar, kita bukan orang Jawa, tapi mengumpat itu adalah bagian dari hidup kita hari-hari. Jadi kalau Anda nganggap bangsa ini nggak suka mengumpat, itu kerjaan hari-hari rakyat kita tiap pagi. Baik, berarti itu konteksnya bercanda ya, saya mau tanya. Oke, terusin. Ya, benar. Panasin terus. Enggak, benar. Ikut Mas Gibran panasin.
Ayo menunjukkan kepada, jangan ikut cawapresnya dong. Ini kan nggak ada forum debat di sini. Bentar, Gus Jazil. Timnas Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin tidak tersinggung dengan ucapan Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik. Malahan Jazailul Fawaid meminta agar Prabowo sering-sering mengucapkan kata-kata seperti itu, sehingga hal tersebut dapat meruntuhkan image gemoy yang sedang dibangun oleh Prabowo. Pak Fahri sampaikan tadi itu biasa saja, dan mudah-mudahan Pak Prabowo sering-seringlah bilang endas, matamu, Kenapa? lambemu, ya menunjukkan keakraban kan kata Pak Oh, Fahri. oke. Dan Jadi nggak merasa tersinggung ya? dan pasangan Amin lebih sering-sering lebih bagus tuh. Oke. Kalau itu disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan gini nak, Lucunya, Jazailul Fawaid meminta Prabowo menambah kosakata baru seperti matamu, cangkemmu, dan lain sebagainya. keakraban kadang ada batasnya ya seorang pemimpin kadang untuk menyampaikan kata-kata itu. Ya Pak, seperti sampai Pak Fahri kan Pak Prabowo itu mirip Bung Karno ya. Ya pemimpin tinggi gitu. Ya bolehlah sekali-kali marah-marah gitu. Tapi kan konteks marah-marahnya kan di internal ya. Kalau itu dikatakan marah, tapi kalau dikatakan bercanda, teruslah bercanda dengan cara itu supaya lebih kelihatan Jawanya kan. Jazailul juga mengatakan bahwa pemimpin ada batasnya saat mengucapkan kata-kata kotor seperti itu. Hal tersebut sudah diungkapkan oleh Fahri Hamzah bahwa Prabowo seperti Soekarno, tapi ia meminta agar Prabowo sering-sering mengucapkan kata-kata kotor seperti itu. Sehingga itu mungkin menjadi magnet buat Pak Prabowo. Jadi pasangan Amin senang sekali kalau Pak Prabowo menggunakan candaan-candaan yang seperti itu. Kenapa? Ya karena akan semakin menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang konsisten. Konsisten? Konsisten. Apa konsisten apa? Seperti Pak, konsisten tegas dan konsisten akan kalah. Oke. Kok bisa konsisten? Apa kaitannya kan? nih? Ya karena kan publik akan menilai soal etika itu hal-hal yang penting ya, termasuk juga mengungkapkan kata-kata, menggunakan pilihan kata, diksi kan gitu. Mendengar ucapan Jazailul Fawaid tersebut, Fahri Hamzah hanya tertawa. Sekali lagi, Jazailul Fawaid mengatakan, Timnas Amin sangat senang jika Prabowo mengungkapkan kata-kata seperti itu, karena akan menjadi perbincangan publik dan menjadi image negatif kepada Prabowo. Akhirnya akan menurunkan elektabilitas Prabowo dalam survei-survei yang sudah beredar. Jadi nggak merasa tersinggung? Enggak lah. Nggak merasa tersinggung ya? Enggak. Oke. Malah kita dorong supaya sering-sering, Iya. supaya menggunakan kata endasmu, supaya lebih dekat lagi matamu, lebih dekat Oke. lagi lambemu gitu kan. Iya. Saya Aduh, ini kita harus sensor ini di saya sini. sepakat juga sama Bang Fahri. Candaan itu begini loh, nah. Endasmu nah. Ini ya. Endasmu Pak Gajul gitu. Tapi kalau endasmu gitu nggak bisa itu. Oh, Ya. oke. Jadi intonasi ya, kan ada komunikasi verbal dan non-verbal. Kata itu kata menolak. Dan menurut saya kata apa menolak? menolak dari narasi kenapa menanyakan soal etik dan tidak etik.